Bab 436. Apakah kamu Jeksu? Ini adalah pertarungan fisik, tapi telah membuat bumi ini berguncang. Sosok kedua orang itu tidak bergerak sama sekali, seketika sulit untuk membedakan mereka. Sedangkan Erikin dan Jeksu sangat terkejut untuk waktu yang bersamaan, mereka sama sekali tidak mengira tubuh lawan pihak akan menjadi begitu mengerikan. Tidak mungkin. Aku telah masuk ke tingkat Grand Superior Master, tapi kenapa fisik tubuhku tidak seperti dia? Seru Jeksu kesal, Erikin hanya berada di tingkat Superior Master, atas dasar apa harus bersaing dengannya? Aku tidak menyangka tubuh ini akan menjadi sekuat ini, lumayan. Gumam Erikin dalam hatinya. Kemudian, hanya terlihat cahaya hitam keemasan kembali bersinar terang dari tubuh Erikin dan tinjuannya menjadi lebih besar di bawah cahaya ini. Bagai bola api matahari yang begitu bulat melintas dari langit ke bumi, runtuh. Ah! Jeksu meraung, tubuhnya yang kokoh terbungkus buntalan hitam terlempar untuk sekali lagi. Ini adalah ketiga kalinya kedua orang ini saling bertabrakan, seolah-olah seperti ledakan senjata api dan aura mengerikan yang berpusat pada keduanya meledak dengan tidak karuan. Semuanya, menjauhlah. Ujar Enrizu sambil mendongak, mengeluarkan perisai lembut untuk melindungi semua orang yang hadir. Badai angin menerpa di sekitar ini, jika Enrizu tidak turun tangan, mungkin akan ada yang terluka parah. Terima kasih banyak, Nona Zu. Setelah kesadaran semua orang telah kembali, mereka bergegas berterima kasih. Enrizu berkata dengan pelan, semuanya, saat ini bukan waktunya untuk berterima kasih, aku minta semuanya mundur. Semua orang mengangguk, kemudian bergegas memundurkan langkah mereka sekitar puluhan meter. Di bawah pukulan ini, tangan Jeksu terasa mati rasa, bahkan tulangnya telah patah. Meskipun bisa pulih dalam waktu singkat, tapi tiba-tiba kabut asap mengepul di dalam hatinya Jeksu. Fisik emas ajaib. Pada saat ini, tiba-tiba Jeksu mendengar suara ini di dalam benaknya. Suara itu terdengar sangat gembira dan kegembiraan itu sulit untuk disembunyikan. Apa itu fisik emas ajaib? Celah Jeksu, aku ingin menang darinya. Suara itu mengabaikan Jeksu, dan terus berkata, fisik emas ajaib ternyata seperti ini. Pong. Tepat pada saat ini, pukulan ketiga dari Erikin telah berada di depan mata. Raut wajah Jeksu berubah, dia meraung dan seketika di sekitarnya muncul segumpal energi hitam. Energi hitam ini bagaikan tembok yang membentengi Jeksu. Dengan suara ledakan yang keras, pukulan Erikin hanya diblok sementara, kemudian langsung hancur. Pukulannya yang keras terus menekan ke arah Jeksu dan menghantam dengan kuat ke tubuhnya. Pong! Pukulan ini hampir menghancurkan tubuh Jeksu, daging dan darah segar berhamburan dalam waktu sekejap disertai dengan aroma bau, dengan secepat kilat. Semua orang tidak dapat membantu, melainkan hanya bisa melongo. Kemudian Richard Kiao bersembunyi di belakang bawahan dari si jubah hitam. Apakah hari ini si jubah hitam ini telah dihancurkan oleh Erikin? Jika seperti itu, maka bisa dikatakan kekuatan Erikin saat ini jauh lebih unggul dari dataran tengah. Terlihat sosok Richard Kiao yang berada tak jauh dari sana sedang menatap Erikin dengan tajam. Kobaran api kemarahan tengah berkobar di dalam hatinya dan tatapan matanya menatap Erikin dengan sangat kesal. Para anak-anak jenius ini jelas tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Meskipun Teddy menduduki peringkat pertama, tapi mereka juga tidak akan menganggapnya, apalagi dengan sosok Erikin yang tidak terkenal seperti ini. Ah, sebuah erangan keluar dari mulut Jeksu, tubuhnya tetap pulih dengan secepat kilat, seolah-olah seperti tubuh yang sangat kekal. Namun, pukulan Erikin kali ini telah membuat Jeksu marah. Tubuhnya penuh dengan energi hitam yang menggebu-gebu, aura mengerikan tiba-tiba meledak dan sebuah gelombang Grand Superior Master berkobar di tubuhnya. Energi ini, Erikin mengernyit, apakah ini sebuah jurus dari Grand Superior Master? Tidak. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Energi yang dipancarkan olehnya memang sangat mirip dengan Grand Superior Master, tapi sedikit berbeda, seperti perpaduan antara Superior Master dan Grand Superior Master. Setengah dari Grand Superior Master. Sudut bibir Erikin tertarik menampakkan sebuah senyum sinis.
Kebetulan, jurus umum dari Superior Master telah aku kuasai dan mungkin bisa aku uji pada dirimu. Selesai berbicara, tubuh Erikin juga mulai mengalami perubahan. Jurus kekekalan tubuh seperti sebuah cahaya yang jatuh dari langit dan menutupi tubuhnya. Keyakinan Erikin yang begitu besar ini membuatnya terlihat penuh dengan pesona dan dominan. Energi ini sangat unik. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang kembali terkejut setelah merasakan energi tak terkalahkan dari Erikin. Apakah mereka berdua masih belum menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya? Perkataan ini sungguh sangat melukai harga diri Richard Kiao. Dia yang telah mengaku bahwa dirinya tak terkalahkan di dunia ini, kini begitu dihina oleh orang-orang. Erikin, kamu, Jae-Soo hendak meraung, tapi suaranya tiba-tiba tertahankan. Tubuhnya saat ini tidak dapat dikendalikan oleh Jae-Soo seorang diri, kini di dalam tubuhnya terdapat satu jiwa lainnya yang dengan mudah mengontrol tubuhnya. Jangan mengungkap identitasmu sendiri. Suara itu terngiang di dalam pikirannya, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jae-Soo berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya, lalu berkata dengan dingin, aku ingin membunuhnya, ingin mengakhiri kekesalan ini. Membunuhnya dan mengakhiri kekesalan. Suara itu kembali mencibir berkali-kali, jangan membahas apakah kamu bisa membunuhnya atau tidak, sekalipun kamu bisa membunuhnya, tapi apakah ada yang tahu kalau kamu yang melakukannya? Atau jangan-jangan kamu ingin langsung berteriak bahwa kamu adalah Jae-Soo? Jae-Soo seketika terdiam 1000 kata. Lalu, apakah sia-sia membiarkan Alexander Ye dan bahkan asosiasi Budo Kota B memata-mataimu? Suara itu terus berkata. Jae-Soo menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku mengerti, haruskah aku melupakannya begitu saja? Saat ini kamu tidak bisa membunuhnya. Ucap suara itu sambil tertawa sinis, jika fisik emas ajaib bisa mati dengan begitu mudah, maka dia tidak akan terkenal. Mundur, jangan berdiri lama-lama lagi. Baiklah. Meskipun Jae-Soo tidak rela, tapi dia tetap mendengar arahan dari orang misterius ini. Kemudian, dia melirik Erikin dengan sinis, suara desiran, melarikan diri dengan melompat ke langit. Kabur. Erikin menyipitkan matanya, lalu mengejarnya dengan langkah besar, sebuah cahaya hitam keemasan melintas di udara dan mengejarnya. Keduanya saling mengejar dan kecepatan dari mereka hampir sama. Kecepatan dari setengah Grand Superior Master lumayan cepat juga. Gumam Erikin yang ada di belakang. Kemudian, dia berbisik dengan pelan mengeluarkan jurus penyingkat jarak dan seketika tubuhnya menghilang, dalam sekejap dirinya telah menghadang jalan Jae-Soo. Keduanya saling memandang dan suasana menjadi sangat mencekam. Kenapa, kamu masih ingin membunuhku? Suara aneh keluar dari mulut Jae-Soo. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku, lanjutnya. Erikin mengangguk pelan dan berkata, benar, aku memang tidak bisa membunuhmu, aku mengejarmu juga bukan karena ingin membunuhmu. Lalu, apa maksudmu? Tanya Jae-Soo sinis. Erikin tersenyum sinis, dan berkata, aku hanya ingin memastikan sebuah jawaban saja, apakah kamu Jae-Soo? Begitu mendengar perkataan tersebut, tubuh Jae-Soo seketika gemetar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.